Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan, balik lagi. Tahun baru, HP baru. Belum tentu sih ya guys ya, karena ini tuh masih ada pilihan handphone di tahun 2024 yang masih menarik dilirik di tahun ini. Nah, tapi masalahnya apakah masih worth it dibeli di tahun 2025? Langsung aja kita buka Samsung Galaxy M15 5G. Check it out. Ya guys, jadi sebelum beli Samsung M15 5G ini, rencana awalnya saya mau beli Samsung A16 5G guys, atau iQ Z9X 5G. Tapi saya pikir-pikir lagi, harga Samsung A16 5G kok masih mehong. Terus di bawah harganya ada iQ Z9X, ternyata juga masih muncul Samsung M15 5G yang harganya kini lebih murah di angka 2 juta kecil aja guys. So, dikarenakan pertimbangan harga dan kita lebih penasaran sih pada HP 5G murah buatan Samsung, akhirnya saya pilih Samsung M15 5G ini aja guys. Dan untuk iQ Z9X 5G, jika teman-teman banyak yang request nih ya untuk kami bahas, next video aja deh ya, akan kami buatkan jika ada rezeki kita beli, oke? Nah guys, sekarang kita mau fokus ke boxnya Samsung M15 5G dulu ya. Yang bentuknya tuh kecil, tipis gitu ya. So pasti Anda bisa menebak, pasti di dalamnya cuma ada apa aja. Di bagian depan ini tuh ada gambar game app ini ya guys ya. Terus ini juga tertulis hashtag gak ada matinya ya. Karena HP ini menjual baterai gede guys. Yaitu 6000 mAh ya. Jadi anti low bat. Ini kata Samsung loh ya. Terus kemudian ini di sampingnya ada RAM plus 12 GB. Tapi ini maksudnya 6 plus 6 GB ya guys ya. Bukan murni 12 GB. Dan internalnya 128 GB. Kemudian kita masuk ke bagian belakang, ini ada informasi speknya. Jika mau baca Anda pause aja deh ya. Terus bagian sampingnya lagi ini ada tulisan baru Samsung Galaxy M15 5G ya. Dan untuk warnanya kita pilih yang warna grey. Dari 3 pilihan warna ada grey, dark blue dan juga light blue. Oke, langsung aja kita buka. Jadi ini HP-nya tuh dibungkus sama kertas, ini tuh kayak kertas roti gitu. Terus di bawahnya ada kotak dan di dalamnya ada kabel, yaitu kabel USB-C to C. Kemudian juga ada kertas petunjuk pemakaian dan juga ada SIM ejectornya guys. Udah selesai, sesimpel itu ya. Jadi kita nggak dapat chargernya ya guys. Cuma saya udah beli juga secara opsional. Chargernya ini harganya 150.000 nih ya guys ya. Kecil, imut, lucu ya. Tapi ya dia bisa hantarkan arus daya sesuai dengan kemampuan HP ini ya guys. Yaitu 25 watt. Oke, sekarang kita mau fokus ke HP-nya. Nah guys, Samsung Galaxy M15 5G dari segi dimensinya nih ya guys ya, kalau gue pegang nih ya, wait. Ini tuh mirip sama HP zaman baheula nih ya guys ya, Samsung J7 Pro guys. Nah kan, sih? Ya lihat kan ya, dari segi lebarnya mirip guys. Kalau tinggi memang lebih tinggi Samsung M15 ya, but kalau mengenai desain bagian belakangnya kok lebih menarik ya, dan terlihat elegan J7 Pro ya. Padahal ini kan HP tahun 2017 loh, ya kan ya. Mungkin karena material back cover M15 ini dari plastik glossy, kalau J7 Pro kan dari metal ya. Dan walaupun back covernya M15 ini terlihat seperti bertekstur, tapi kalau kita raba aslinya flat aja. Cenderung licin sih dan sedikit mudah kotor kena sidik jari. Terus di back cover ini juga ada kepingan lensa vertikal dengan bahan plastik ya guys ya, kayak kancing kemeja gitu. Dengan urutan lensa paling atas ada lensa ultra wide 5 megapiksel f2.2. Di tengah ini ada lensa wide 50 megapiksel f1.8 dan paling bawah ada lensa makro 2 megapiksel f2.4. Tapi ya ini kalau kita ngomong
ngomongin kualitas build plastiknya, ini sih solid ya guys ya, khas Samsung lah ya, terutama framenya ini. Terasa keras dan kuat, bobotnya juga mantap nih 217 gram. Oke, kita beralih ke sisi bagian kanan ini ya, ini ada tombol volume, terus ada tombol power plus side fingerprint. Bagian bawahnya ini ada speaker, port USB Type-C, mic, dan juga jack audio. Kalau bagian kirinya ini ada slot, ini berjenis hybrid ya guys ya. Bagian atas ini ada mic lagi, jadi mikrofonnya ada 2 biji guys. Tapi untuk speakernya cuma satu aja atau mono speaker. Oke, next kita di bagian depan ini ada kamera selfie-nya 13 megapiksel f2.0 yang terlihat masih berbentuk poni atau water drop. By the way ya, untuk sertifikasi API ratingnya dan perlindungan layar HP ini kami cari informasinya baik di situs resminya Samsung maupun di GSM Arena, tidak ada yang sebutkan ya. Jadi wajib jaga baik-baik HP ini jangan sampai kena air dan segera lapisin layarnya dengan tempered glass karena di paket penjualannya juga tidak tertempel screen protector gitu deh. Oke, mari kita nyalakan saja. Ya guys, ini tampilan awal dari Samsung M15 5G. Di sini terlihat bezel Samsung M15 ini hampir simetris ya guys ya. Baik bagian atas, bawah, kanan, kirinya gitu ya guys ya. Simetris tebalnya maksudnya ya guys ya. Tapi ya namanya juga Samsung gitu loh guys, bukan rahasia umum. Jadi jika Anda membelinya tentu secara sadar Anda harus bisa memaklumi segala kekurangannya. Oh ya, kita mau coba kecepatan side fingerprintnya. Oke, cepat ya, tidak perlu ditekan, cuma disentuh aja. Dan guys, untuk Samsung M15 ini berjalan di Android 14 One UI 6.1. Untuk update software Android, Samsung janji akan kasih update 4 kali hingga ke Android 18 dan 5 tahun security patch. Nah, untuk memori yang termakan di awal pemakaian sebelum gue download aplikasi nih ya, memorinya berkurang sekitar 25 GB dari 128 GB atau 19% ya guys ya. Walaupun HP ini terlahir seri M, bukan seri A ya, di menu setelan Samsung M15 5G juga ada personalisasi mirip seri A ya guys ya. Kita bisa atur gaya edge lighting ketika ada notifikasi pada menu setelannya. Kemudian ini ada juga panel edge sebagai shortcut aplikasi yang bisa dipersonalisasi atau kita juga bisa menambahkan panel jenis lain. And then di sini juga ada auto blokir ya untuk bisa melindungi HP kita dari serangan malware atau bentuk penipuan dari pesan fake atau pencurian data lewat WA atau browser. Ada juga folder aman dan peningkatan perlindungan data. Terus ada perlindungan pencurian. Terus ada juga fitur khas Samsung yang banyak orang tidak notice ya. Padahal ini tuh perlu ya. Ketika HP Anda amit-amit ada yang curi atau terjatuh ya, oknum tersebut tidak akan bisa secara langsung mematikan HP ini guys. Jadi harus memasukkan password yang kita buat terlebih dahulu guys. Berbeda dengan HP lain nih ya, yang kebanyakan langsung bisa dimatikan walaupun kondisi layar sudah terkunci. Begitupun juga dengan fitur tambahannya ini ya guys ya. Ini di menu lanjutan terdapat fitur untuk mempermudah multitasking, pop screen maupun juga split screen. Terus ada dual messenger dan ada juga screenshot yang kualitas gambarnya selaras dengan resolusi layar kita. Jadi hasil screenshot yang kita ambil akan lebih terlihat jelas walaupun Anda crop. Untuk NFC jelas ada ya, kemudian jaringan 5G tentu bisa jika area Anda tercover. Tapi jika Anda orang yang mudah bosan dengan tampilan antarmuka HP dan mengidamkan beli HP Samsung agar bisa mendownload aplikasi Good Lock di Galaxy Store, sayang sekali saudara seri M15 5G ini belum bisa mendownload aplikasi Good Lock untuk mempercantik personalisasi HP ini. Terus juga anehnya HP ini tidak ada screen recording atau rekam layar secara pre-install di menunya. Jadi Anda harus download aplikasi rekam layar pihak ketiga dan yang disayangkan di M15 5G ternyata tidak punya always on display. Next, sekarang kita bahas bagian layarnya ya guys ya. Secara tamang sih memang layar HP ini kurang menarik, tapi secara kualitas tentu HP ini Samsung bos gitu ya. Jadi kita untuk lihat YouTube, HP ini tuh bisa putar hingga resolusi 2K ya secara lancar, tapi tentunya belum bisa putar konten HDR ya. Layarnya bertipe Super AMOLED dengan resolusi Full HD+.
berdiagonal 6,5 inch dengan kerapatan pixel 396 ppi density. Untuk tingkat kecerahan HP ini lumayan terlihat di luar ruangan ya, karena bisa mencapai 800 nits dengan rasio layar khas Samsung masa kini ya, yang mirip iPhone, yaitu rasio 19,5:9. Bagi yang belum terbiasa pakai rasio ini, mungkin Anda anggap HP ini kelebaran ya, kurang ramping dan kurang enak digenggam dengan satu tangan. Tapi seiring berjalannya waktu, gue yakin Anda akan merasa lebih nyaman dengan rasio ini. Impresi awal gue sih ya guys, untuk kualitas layarnya jujur ya, gue tuh suka sih guys ini. Karena warnanya tuh sejuk, nyaman di mata, view angle-nya juga luas. Jika Anda ingin buat editing foto atau video di HP ini, itu tinggal setting saja skema warnanya ke mode alami. Nah, sekarang kita mau ngomongin refresh rate di HP ini guys. Samsung tuh cuma sediakan 2 pilihan aja guys. Jadi Anda bisa milih refresh rate tinggi 90Hz only atau standar 60Hz only. Belum ada pilihan refresh rate adaptif yang bisa menyesuaikan aktivitas layarnya. But guys, jangan khawatir, refresh rate 90Hz ini nyatanya bisa berjalan tidak hanya di home screen-nya saja. Tapi sisi positifnya ya, refresh rate 90Hz-nya ini tuh bisa berjalan lancar untuk aktivitas scrolling di beranda YouTube. Untuk scroll short video, kemudian juga TikTok, scroll IG, scroll aplikasi Shopee, maupun juga di aplikasi yang lain ya. Tidak seperti HP merek sebelah yang kadang kasih refresh rate hingga 120Hz, tapi nyatanya cuma bisa berjalan di home screen-nya saja. Itu baru gimmick. Dan guys, ini mengenai kualitas mono speakernya ya. Spesialnya di luar dugaan nih guys. Menurut saya bukan terkeras, tapi yang terbaik sih ini outputnya. Jika kita bandingkan dengan HP mono speaker lainnya. Suaranya tuh rapi, jernih, gak asal keras. Saya cukup bisa bedakan alunan jenis alat musik padahal disemburkan lewat mono speakernya aja. Volume di setting maksimal pun suaranya itu juga nggak pecah guys. Tapi ya sayangnya untuk fitur pendukung Dolby Atmos di HP ini hanya bisa berjalan ketika kita pakai headset atau TWS aja. Oke, sekarang kita bahas masalah dapur pacunya guys. Kita buka lewat device info HW. Samsung M15 5G pakai SoC MediaTek Dimensity 6100 Plus 6 nanometer, RAM 6GB, LPDDR4X dan ROM 128GB UFS 2.2. Untuk skor Antutu 9, HP ini dapat nilai 340 ribuan. Kalau Antutu 10 lewat tes GPU versi Lite dapat 380 ribuan. Nilainya sih hampir mirip dengan MediaTek Helio G99 ya. Bedanya Helio G99 hanya bisa tangkap 4G saja. Terus menariknya untuk jenis sensor M15 5G ini lebih lengkap daripada Samsung Galaxy A16 5G. Karena HP ini sudah punya gyro hardware. Untuk multitouch-nya tentu bisa 10 finger. Dan untuk touch sample rate tester maksimal 100Hz saja. Stabilnya di 90Hz sih, cukup kurang nilai respon sentuhannya ya. Untuk seukuran HP yang menembak segmen gaming. Cuma kalau untuk buka tutup aplikasi, multitasking, drag and drop, gambar, kemudian share, animasinya sudah tergolong lancar. Dan menariknya Samsung M15 5G ini punya fitur idaman gamer mobile, yaitu sistem jeda isi daya atau biasa dikenal bypass charging. So jika Anda yang doyan main game berlama-lama bisa memanfaatkan fitur ini ya, agar arus daya bisa mengalir ke prosesor bukan lagi ke baterai, sehingga suhu baterai lebih terjaga dan baterai tidak cepat rusak. Nah, sekarang kita coba tes main game Mobile Legends ya guys ya. Di settingan game ML, Samsung Galaxy M15 5G bisa ke frame rate Super Graphic Ultra. Tapi settingan yang disarankan oleh sistem pada grafik high saja. Untuk nilai rata-rata FPS yang didapatkan ketika kita tes main game ML ini selama 25 menit, settingan Super Ultra di ruangan indoor non-AC dapatkan FPS rata-rata 78 FPS, habiskan baterai 4% dengan suhu wajar 38-39 derajat Celcius. Next, terakhir kita bahas kameranya ya guys. Di baris pertama ada mode seru yang jarang kepake. Baris kedua ada mode potret yang bisa kita sesuaikan efek blurnya guys. Ketiga ada mode basic 12 megapiksel.
Zoom digital yang disarankan 2 kali digital zoom dan bisa mentok ke 10 kali digital zoom. Ada pula ini foto ultra wide atau 0,5 di sebelah kiri. Nah, untuk rubah resolusi menjadi 50 megapiksel, kita harus klik icon 12 megapiksel agar berubah ke 50 megapiksel. Untuk shutter speednya kita coba agak sedikit menunggu sih sistemnya, tapi itu masih cukup wajar. Untuk hasilnya di outdoor pada objek foto ponakan saya, ini warna kulitnya cukup akurat ya. Terlihat dari tekstur rambut, alis, mata, dan bibir cukup detail dan natural. Asal objeknya diam ya guys ya. Karena kalau objeknya gerak jelas blur, karena HP ini tidak ada OIS-nya. Dan baris keempat ada video, ukuran videonya mentok di Full HD 30 fps dan kabar baiknya masih ada stabilisernya. Cuma kalau untuk video selfie stabilisernya off ya guys. Baris terakhir ada Photo Pro, Panorama, Food, Night Mode, Makro, gerak lambat HD 120 fps dan Hyperlapse. Oke, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat hasil foto Samsung Galaxy M15 ini. Check it out. Oke, tes video dari Samsung Galaxy M15 ya. Ini video selfie-nya guys ya. Dan untuk video selfie-nya tidak ada stabilisernya guys, kecuali ketika kita pakai lensa wide dan ultra wide. Dan juga kita tidak bisa berganti lensa ya, dari video selfie ke back kamera dan video wide ke ultra wide. Harus secara manual berhenti dulu guys. So guys, impresi saya pada Samsung Galaxy M15 ini, fitur-fiturnya tuh tergolong cukup baik dan berimbang. Bahkan jika dibandingkan dengan Samsung A15, A16 4G pun, saya masih lebih jagokan Samsung M15 5G. Untuk jualan utama HP ini jelas pada performa chipset 5G dan ketahanan baterai 6000 mAh-nya. Tapi saya belum bisa menjawab ya, apakah memang performanya berbanding lurus dengan konsumsi baterainya dalam pemakaian sehari-hari. Apakah benar sesuai tagline-nya hashtag gak ada matinya atau anti lowbat. Apalagi pasti ya bagi calon pembeli nih ya, bagi yang kurang yakin beli HP ini karena RAM-nya cuma 6GB aja, apakah RAM 6GB masih bisa diajak kerja di tahun 2025? So, poin itulah yang akan kami kulik secara mendalam. Jadi, tungguin aja review jujur kami tentang Samsung Galaxy M15 5G. Oke, begitu saja konten unboxing kita kali ini. Jika ada kesalahan kata atau penyebutan informasi, kami mohon maaf guys. Gue Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye guys.